Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang segitiga. Ikuti penjelasannya ya. Kelas 7 pertemuan ke-9 di semester 2 ini yaitu tentang segitiga. Nah, ada banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Misalnya ketika kita membuat hiasan untuk suatu perayaan, entah itu ulang tahun atau sejenisnya, kadang kita membuat ornamen berbentuk dasar segitiga. Kemudian beberapa rambu-rambu juga menggunakan segitiga dan masih banyak lagi. Nah, apakah segitiga itu? Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah ruas garis. Ketiga ruas garis tersebut disebut dengan sisi-sisi dari segitiga itu. Sehingga segitiga pasti juga memiliki 3 buah sudut. Jadi punya 3 buah sisi dan punya 3 buah sudut. Jenis-jenis segitiga yang pertama menurut panjang sisinya ada 3, yaitu segitiga sama sisi, kemudian segitiga sama kaki, kemudian segitiga sembarang. Apakah segitiga sama sisi itu? Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang 3 sisinya sama panjang. Ini gambar segitiga sama sisi. ABC merupakan segitiga sama sisi AB, panjangnya sama dengan BC, sama dengan AC. Nah, karena ketiga sisinya sama, maka ketiga buah sudutnya juga sama. Masing-masing besarnya 60 derajat. Kemudian yang kedua ada segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang 2 sisinya sama panjang. Sebagai contoh, segitiga DEF. Ini adalah segitiga sama kaki dengan DF panjangnya sama dengan FE. DF sama dengan FE. Nah, karena 2 sisinya sama panjang, maka 2 buah sudut pada sisi tersebut ini juga sama besar. Kemudian yang ketiga ada segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Contohnya segitiga GHI. Di sini GH tidak sama dengan HI, juga tidak sama dengan IG. Berikutnya, jenis segitiga bisa dikelompokkan berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga lancip, kemudian segitiga tumpul, dan ada pula segitiga siku-siku. Apakah segitiga lancip? Segitiga lancip yaitu segitiga yang semua sudutnya lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Pada gambar ini, contoh segitiga lancip adalah segitiga GHI. Sudut G, sudut H, dan sudut I semuanya kurang dari 90 derajat. Setiap sudutnya atau masing-masing sudutnya merupakan sudut lancip. Berikutnya ada segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Contoh segitiga tumpul pada gambar ini adalah segitiga DEF. Sudut E di sini adalah sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Kemudian segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku, yaitu besarnya sama dengan 90 derajat. Sebagai contoh segitiga ABC. Sudut B di sini siku-siku, maka segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Berikutnya kita akan mempelajari jumlah sudut dalam segitiga. Nah, jika pada sudut-sudut sebuah segitiga dipotong, kemudian ketiga sudut tersebut dihimpitkan, maka akan membentuk garis lurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ini sebagai contoh, ada segitiga sudutnya dinamai 1, 2, dan 3. Kemudian kalau kita potong, kita susun, dia akan membentuk garis lurus. Sehingga ini sama artinya dengan sudut lurus, yaitu 180 derajat. Jadi kesimpulannya, jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat.
Sebagai contoh yang pertama, diketahui di sini ada segitiga PQR dengan sudut P 60 derajat, sudut Q 55 derajat. Tentukan besar sudut R. Sudut R itu yang ini ya. Nah, untuk mencari besar sudut R, maka kita cari menggunakan jumlah sudut dalam segitiga. Tadi sudah kita ketahui bahwa jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Artinya, sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R akan sama dengan 180 derajat. Tinggal kita masukkan sudut P 60 derajat, sudut Q 55 derajat, sudut R belum tahu. 60 derajat ditambah 55 derajat ditambah sudut R akan sama dengan 180 derajat. Kemudian 60 dengan 55 kita jumlah dulu, yaitu 115 menjadi 115 ditambah sudut R akan sama dengan 180. Untuk mencari sudut R, 115 kita pindah ruas ya. Lawan penjumlahan yaitu pengurangan, sehingga besar sudut R itu sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat, yaitu 65 derajat. Jadi besar sudut R adalah 65 derajat. Contoh yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan semua sudutnya dituliskan dalam bentuk aljabar. Sudut A besarnya A derajat, sudut B 2A derajat, kemudian sudut C 3A derajat. Pertanyaannya, hitunglah besar A atau nilai A, kemudian yang B adalah besar sudut ABC. Sudut ABC artinya adalah sudut B. Kalau kita buat ABC, berarti sudut yang dimaksud sudut B yang terletak di tengahnya, ini sudut B. Nah, untuk menjawab yang A, mencari besar dari nilai A, maka kita gunakan sifat yang tadi, yaitu jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan nilainya. Sudut A itu A derajat, sudut B 2A derajat, sudut C 3A derajat. A derajat ditambah 2A derajat ditambah 3A derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita jumlahkan secara aljabar. A ini artinya 1A. 1A ditambah 2A ditambah 3A yaitu 6A. 6A sama dengan 180, 6A itu 6 kali A, lawan perkalian itu pembagian, sehingga mencari A, 180 dibagi 6, yaitu nilai A-nya adalah 30 derajat. Nah, setelah ketemu nilai A, 30 derajat, baru kita cari besar sudut ABC. Sudut ABC tadi adalah sudut B, nilainya 2A, maka akan sama dengan 2 kali A dengan nilai A-nya 30, berarti 2 dikali 30, yaitu 60 derajat. Nah, ini ketika berbentuk aljabar, kita cari dulu nilai variabelnya, kemudian dimasukkan pada yang ditanyakan, sudut B, maka masukkan besarnya sudut B 2A. 2 kali 30 yaitu 60 derajat. Berikutnya tentang keliling dan luas segitiga. Jika diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisi-sisinya A, B, dan C, dan ada sebuah garis tinggi T yang tegak lurus terhadap sisi A, maka kelilingnya akan sama dengan jumlah semua sisinya. Sisinya adalah A, B, C, berarti jumlah semua sisinya. Berarti K sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk luasnya adalah setengah kali alas dikali tinggi. Dengan alas dan tinggi harus tegak lurus. Ingat, kelilingnya jumlah semua sisi. A tambah B tambah C, luasnya setengah dikali A kali T, setengah kali alas kali tinggi. Dengan alas dan tinggi harus tegak lurus. Nah, sebagai contoh, hitunglah keliling dan luas segitiga berikut. Yang pertama, di sini ada sebuah segitiga dengan diketahui panjang sisinya 25 cm, 18 cm, dan 20 cm. Kita tuliskan dulu yang diketahui. A-nya 25, B-nya 18, C-nya 20, dan tingginya 16.
16. Kelilingnya berarti jumlah semua sisi A tambah B tambah C yaitu 25, tambah 18 tambah 20 yaitu 63. Jadi kelilingnya 63 cm. Sedangkan untuk luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali yang tegak lurus, pasangan tegak lurus adalah 25 dan 16. Berarti alasnya 25, tingginya 16. Setengah kali 25 kali 16. 16 kita bagi 2 yaitu 8. 25 dikali 8 yaitu 200. Jadi luasnya 200 cm persegi. Ingat, keliling itu satuannya cm, kalau luas satuannya cm persegi. Gambar kedua, di sini ada segitiga tumpul dengan panjang sisinya 16 cm, 13 cm, dan 20 cm. Jika kita ambil alasnya 16, maka yang tegak lurus adalah dari titik puncak yang sini, puncak di depan 16 tadi, kita tarik tegak lurus membentuk siku-siku. Nah, 12 cm ini adalah tingginya. Nah, ketika menjumpai gambar seperti ini, garis putus-putus itu hanya garis bantu. Jadi bukan sisi segitiga, hanya untuk garis bantu. Sisi segitiganya adalah sisi atau garis yang utuh, yaitu 16, 13, dan 20. Sehingga A-nya 16, B-nya 13, C-nya 20, tingginya yang tegak lurus tadi, yang tegak tadi yaitu 12 cm. Kelilingnya sama dengan A tambah B tambah C, hanya jumlah sisinya yaitu 16 tambah 13 tambah 20 yaitu 49 cm. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 16, tingginya 12. 16 kita bagi 2 yaitu 8. 12 kali 8 adalah 96. Jadi luasnya sama dengan 96 cm persegi. Nah, ini untuk mencari keliling dan luas segitiga. Misal kalian diketahui luas kemudian mencari tinggi atau alasnya, silakan bisa dilihat pada video yang sebelumnya tentang belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Di situ ada pembahasan yang sejenis. Nah, demikian tentang materi segitiga. Yang pertama, kesimpulannya, jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Kemudian rumus kelilingnya adalah jumlah semua sisi A tambah B tambah C. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi dengan alas dan tinggi saling tegak lurus. Nah, semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.